Era globalisasi atau milenium baru abad 21 diperkirakan sebagai tantangan berat yang tidak hanya dapat mengubah tata nilai, etika dan budaya masyarakat dalam kehidupannya. Namun lebih dari itu, bila tidak dapat membaca tanda situasi zaman tersebut, justru kita akan menjadi tamu diri sendiri. Untuk menjawab tantangan tersebut, tentu kunci jawabannya terletak pada tersedianya kualitas sumber daya manusia yang terampil dan handal serta seimbang penguasaan iptek dan imtak. Gagasan dan pemikiran pembentukan serta pembangunan Madrasah Nurul Ulum Langsa merupakan hasil interaksi dan renungan dialogis para tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat atas realita sejarah masyarakat Aceh di masa lalu. Keberadaan Madrasah Nurul Ulum yang berada di bawah Yayasan Dayah Nurul Hilal Perlak Aceh Timur ini bukan berarti pendidikan pesantren atau dayah di daerah Semua Aceh ini kurang mengacu pada upaya meningkatkan mutu pendidikan, namun melainkan menjadikan Madrasah Nurul Ulum dan pesantren Nurul Hilal Perlak ini sebagai salah satu lembaga pendidikan favorit di daerah Semua Aceh yang diharapkan juga akan mampu bersaing dalam lingkup nasional maupun internasional. Di daerah Semua Aceh sendiri, konsep pengembangan siswa unggul memang telah dirintis dengan program kelas inti. Sungguh pun tujuan pengadaan kelas inti seluruh daerah tingkat 2 hanya untuk pengembangan kemampuan peserta didik agar dapat berhasil dalam menempuh ujian masuk perguruan tinggi yang baik. Namun Madrasah Nurul Ulum melalui program Dayah Terpadu akan lebih tertata konsep pemikiran agar peserta didik yang unggul perlu dibina secara khusus sehingga keunggulan itu tetap terpelihara dan dapat terus ditingkatkan. Bertitik tolak dari itu dan didukung oleh para tokoh masyarakat serta tokoh agama dari berbagai kalangan di Aceh Timur dan khususnya di Perlak, didirikanlah Yayasan Dayah Nurul Hilal dengan sistem dayah terpadu. Pada saat itu komplek pesantren ini terlihat sempit dan kumuh. Namun saat ini, komplek pesantren Dayah Nurul Hilal Perlak ini telah mempunyai beberapa gedung permanen dan semi permanen. Bila dititik dari proses belajar mengajar di Dayah Nurul Hilal ini sama dengan dayah-dayah lainnya, yakni hampir seluruh waktu digunakan untuk menuntut ilmu agama Islam. Sedangkan di pagi hari mereka belajar ilmu pengetahuan umum layaknya seperti sekolah umum lainnya, atau dengan kata lain perpaduan antara kurikulum sekolah umum dengan kegiatan dayah. Secara umum bahwa yang kita terapkan di sini kita perpadukan antara sistem di sekolah umum atau sistem di sekolah agama negeri dengan sistem pondok ya gitu. Jadi kita padukan antara kurikulum Departemen Agama dengan kurikulum dayah tradisional gitu. Jadi dari jam 7 pagi kita mulai sampai jam 1 nanti itu berarti kita ajarkan kurikulum atau kita terapkan kurikulum Departemen Agama. Kemudian dari jam 3 sore sampai jam 10 malam lebih kurang kita itu menerapkan kurikulum dayah secara keseluruhan santri begitu. Namun meskipun kita terapkan kurikulum Departemen Agama, kita menitik beratkan kepada dua bahasa tentunya. Yang pertama adalah bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris, kemudian keterampilan-keterampilan yang lain seperti komputer, mengelas dan sebagainya juga nanti ada pencak silat yang sudah kelas tinggi begitu. Kemudian baca di malam hari itu khususnya kita suruh mereka membaca kitab kuning, sehingga harapan kita setelah selesai dari Dayah Nurul Ulum ini meskipun dengan sarana yang sangat terbatas, kita harapkan mereka itu bisa membaca kitab gundul gitu dan bisa berbahasa Arab dengan fasih, bisa berbahasa Inggris dengan lancar meskipun merupakan dasar atau langkah pertama untuk melanjutkan studi ke tempat-tempat yang lain.
Kurikulum yang digunakan oleh Madrasah Nurul Ulum ini adalah sama dengan kurikulum madrasah lainnya yang ada di Aceh yang telah ditetapkan oleh Kantor Departemen Agama. Namun nilai tambah pada pesantren Dayah Nurul Hilal ini adanya tambahan program khusus pendidikan lain yang pelaksanaan di sore dan malam hari, yaitu kegiatan rutinitas Dayah berupa belajar ilmu agama. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat para santri-santriwan tinggal pada komplek dan asrama yang telah disediakan oleh Dayah, sehingga semua program yang telah digariskan dapat diikuti oleh para santri-santriwan dengan baik dan sempurna. Kelebihan lain adalah mereka digodok untuk lebih jujur dan disiplin. Bahkan dari awal penerimaan siswa, mereka ini masing-masing juga harus mengikuti tes yang sangat ketat. Yayasan Dayah Nurul Hilal sejak tahun 1988 telah mendirikan sebuah lembaga pendidikan dengan nama Madrasah Nurul Ulum. Untuk mengetahui lebih jauh keberadaan pesantren ini, kita ikuti wawancara kami dengan Ketua Yayasan Dayah Nurul Hilal, Bapak Dr. Andes Haji Zuardi Zen. Mungkin Bapak bisa menceritakan sejarah singkat berdirinya pesantren ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Dayah Nurul Hilal kita dirikan sebenarnya pada bulan Desember 1987. Kemudian kita mempunyai program daripada yayasan ini sendiri ada 3. Yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang sosial, dan yang ketiga di bidang kesehatan. Kemudian yang pertama sekali baru bisa kita wujudkan pada tahun 1988, yaitu mendirikan sebuah madrasah yang kita beri nama dengan Nurul Ulum, bernaung di bawah Yayasan Dayah Nurul Hilal ini, dengan bentuk pendidikan pesantren terpadu, atau di Aceh kita mengenal dengan Dayah Terpadu. Kemudian kita berada di kampus yang pertama di Jalan Monisa di Kecamatan Perlak, itu untuk pertama sekali. Tapi kemudian karena kita anggap tempat itu kurang strategis dan perluasan masa depannya juga tanah tidak mengizinkan lokasinya, maka pada tahun 1990 kita pindahkan ke lokasi di tempat yang sekarang di kampus baru Nurul Ulum ini, yang pada waktu itu peresmian kampus ini diresmikan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Aceh, Bapak Teguh Johan, atau lengkapnya pada waktu itu Brigadir Jenderal Teguh Johan, dengan kampus baru di Jalan Kuala Buga, Cotkeh, Perlak ini. Tersedianya staf pengajar juga merupakan salah satu keberhasilan dari pendidikan itu. Bagaimana dengan staf pengajar di sini, Pak? Alhamdulillah kita sekarang ini mempunyai staf pengajar sudah 30 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, baik yang berasal dari IAIN Ar-Rani di Banda Aceh, IAIN Sumatera Utara, IAIN ini Syahid atau Syarif Hidayatullah Jakarta, juga IAIN Jogja namanya Sunan Kalijaga itu kalau kami tidak salah. Dan kemudian juga kita mempunyai alumni, bukan alumni juga yang berlatar belakang alumni pesantren-pesantren terkemuka di Pulau Jawa maupun juga dari daerah Sumatera sendiri. Di samping itu, kita juga mempunyai yang sekarang ini baru 1 orang alumni Al-Azhar Kairo dan juga menyelesaikan kemudian S2-nya dari Sudan. Gitu. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor keberhasilan dari pendidikan itu. Kira-kira kita punya fasilitas apa saja, Pak? Alhamdulillah, memang yayasan kita ini kita katakan seolah-olah punya cita-cita atau keinginan besar, tenaga memang sangat terbatas. Namun kita mempunyai tanah seluas hampir 1 hektar atau 1,8 hektar. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya sekarang ini kita mempunyai fasilitas gedung belajar atau ruang belajar, kemudian ruang asrama, ruang perpustakaan, ruang kantor, ruang makan, kemudian juga fasilitas-fasilitas olahraga seperti sepak takraw, voli,
Dan juga ada satu lapangan yang dipinjamkan kepada kita, lapangan untuk bermain bola kaki gitu. Kemudian hingga saat ini prestasi apa saja yang telah kita capai ini, Pak? Alhamdulillah, setelah kita bergerak sedikit demi sedikit, berbagai macam prestasi walaupun dari awalnya secara kecil-kecilan, kemudian sedikit demi sedikit banyak prestasi kalau kita kumpulkan sekarang ini, baik dari bidang pendidikan itu sendiri maupun dari bidang olahraga, bidang perlombaan-perlombaan, keterampilan dan sebagainya. Dari segi pendidikan, setiap tahunnya kita mengikutkan ujian negeri dari anak-anak kita ini mendapatkan ijazah negeri yang tingkat sanawiyah, itu mendapatkan ijazah negeri dari Departemen Agama, di samping mendapatkan syahadah dari Dayah Nurul Hilal sendiri atau Madrasah Nurul Ulum ini. Begitu juga dari tingkat aliyahnya, kita mendapatkan ijazah untuk anak-anak yang negeri dari Madrasah Aliyah Negeri Departemen Agama, dengan rata-rata prestasi kita itu baik setiap tahun, malah dikatakan oleh sekolah-sekolah yang setingkat bahwa kita setiap tahun kalau tidak ranking 1, tidak ranking 2 itu di seluruh Aceh Timur ini. Kemudian upaya pengembangan daya, kira-kira program apa saja yang akan dilakukan, Pak? Sebenarnya kalau sesuai dengan program kita masih banyak yang perlu kita kembangkan, tapi karena keterbatasan maka kita untuk masa yang akan datang baru memprogramkan pengembangan untuk tingkat keterampilan kita tambah sesuai dengan era perkembangan yang akan datang, bahwa yang sangat dibutuhkan adalah masalah elektronik, maka kita akan menambah satu keterampilan untuk anak-anak kita. Di samping bengkel las mengelas dan keterampilan komputer, kita juga ingin menambahkan keterampilan bengkel elektronik. Sementara itu kita juga sekarang sudah mempersiapkan tanah untuk perkebunan kelapa sawit lebih kurang 10 hektar yang insya Allah pada pertengahan tahun ini sudah akan kita mulai tanam, sehingga dengan demikian nanti kita harapkan Allah memberikan rezeki kepada Yayasan Dayah Nurul Hilal ini untuk dapat memberikan beasiswa kepada santriwan dan santriwati yang berprestasi tentunya. Di samping itu juga memberikan subsidi kepada pengelolaan Madrasah Nurul Ulum sendiri, sehingga walaupun biaya operasionalnya tinggi, kita bisa memberikan subsidi dari yayasan itu sendiri. Kemudian bagaimana tingkat kepedulian dari para orang tua santri sendiri untuk keberadaan dayah ini, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang itu kepedulian orang tua santri itu cukup bagus, tetapi sayangnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum sebagaimana yang kita harapkan. Terutama ini dari orang-orang yang mampu, para pengusaha yang berduit lah begitu, yang punya. Mungkin belum begitu punya perhatian terhadap Madrasah Nurul Ulum ini sendiri. Hal ini kami kira mungkin ada suatu hal di tengah masyarakat kita biasanya. Kalau sudah maju nanti banyak, ramai orang yang bantu. Tapi kalau masih lagi miskin, jarang-jarang orang membantu, saya kira begitu. Tidak berlebihan hasil yang telah dicapai oleh para santri dan santriwan pesantren Dayah Nurul Hilal ini, di mana hampir setiap tahunnya para santrinya ada yang mampu menembus perguruan tinggi ternama di Pulau Jawa. Bahkan mereka ini juga mampu bersaing dengan rekan-rekan lainnya di pelosok bumi ini untuk dapat belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan beberapa universitas ternama lainnya yang ada di Malaysia. Keberhasilan yang telah dicapai ini juga selain menjadi tantangan bagi para santri dan para pengelola dayah ini, namun juga telah semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya di dayah ini. Beberapa santri dan santriwan mengungkapkan pendapat kesempatan belajar di dayah ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Yang mendorong saya, maksudnya kami di sini, karena kami tahu bahwa di Nurul Ulum di sini diajarkan dua bahasa yang kami sangat menyukainya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan kami tahu bahwa bahasa itu merupakan fardu kifayah, yang bagaimana apabila nantinya di suatu kampung itu tiada yang bisa berbahasa itu, maka bala akan datang bagi mereka. Yang apabila ada datang orang asing, foreigner maksudnya, yang tidak bisa tahu tentang bahasa tersebut.
Dan karena di sini diterapkan disiplin yang sangat ketat, di mana waktu salat berjamaah, waktu masuk lokal pada jam yang tepat jam 7, dan waktu tidur siang tepat, maksudnya teratur semua. Pertama, masalah kemampuan seorang siswa untuk berbahasa Arab atau Inggris, ataupun masalah disiplin di Nurul ini sangat ketat. Misalnya masalah pergi ke musala itu cukup diatur dengan sangat bagus, ataupun masalah tidur, masuk kelas dayah dan sebagainya. Apalagi dalam masalah berbahasa itu sangat dijaga ketat. Misalnya seseorang melanggar bahasa, jadi akan dikenakan sebuah sanksi. Di sini kami berbicara formalitas berbahasa Arab dan Inggris. Apabila kita sedikit saja berbicara bahasa Indonesia ataupun daerah, maka lembaga bahasa akan memberikan sebuah hukuman ataupun sanksi bagi kami semua. Mewujudkan para santri yang memiliki kemampuan yang unggul merupakan aset bangsa yang sangat berharga untuk menjawab tantangan baik kini maupun masa mendatang. Aset ini tentu saja tidak dapat disia-siakan dan seharusnya dikembangkan secara sistematis melalui pendidikan. Para santri di Dayah Nurul Hilal ini, mereka juga dibekali dengan beberapa bahasa asing seperti bahasa Arab. Banati al-Aizza, awalan ana qaddamtu lakunna ad-dars al-yawm wa uridu an as'alakunna haula su'alaini haula darsana al-yawm. فكيف نسوغ الفعل الماضي المجهول حتى يكون فعل المضارع المجهول؟ ماضي المجهول وهو فعل في ضمة في أوله كسرة في انفعال وثم فعل مضارع في مجهول ضمة أوله ثم يجب علينا أن نسكن ثم يجب علينا أن نضع فتح وآخره بالضمة. طيب أولا أنا أسأل كيف نسوغ فعل المضارع المجهول؟ طيب كيف نسوغ الفعل الماضي المجهول بس؟ الضمة أول ونكسر في آخره. Kelebihan dari Madrasah Nurul Ulum ini selain terletak pada pemberlakuan jam tambahan, juga melalui pengembangan materi kurikulum, program pengkayaan dan perluasan, serta pencepatan pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan konseling, sistem asrama, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sementara dalam upaya memupuk jiwa dan mengisi pendalaman agama seperti pada dayah umumnya, mereka tidak hanya dianjurkan melaksanakan salat berjamaah 5 waktu dalam sehari, namun belajar kitab kuning dan secara bergiliran mereka diwajibkan berceramah baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. A few days ago we have discussed. Dengan penguasaan beberapa bahasa asing oleh para santri ini, diharapkan mereka akan mampu berkomunikasi langsung dengan bahasa internasional. Asking about your daily activities from the time you get up, and then breakfast or get ready to school or whatever until you finish studying. Okay. Mr. Julfikar, what time do you usually wake up in the morning? I usually get out in the morning at 5 o'clock. So what will you do after getting up from sleep? After getting up, I go to the well, I get ablution, and I enter the mosque to praying subuh together. What time do you have breakfast?
I have breakfast at 7 o'clock. What do you have for your breakfast? I have rice and fish and meat. What time do you get ready to go to school? I get ready to go to school at 7 past 30 minutes. How many lessons do you have in a day? I have 4 lessons in a day. What time you finish your studying? I finish my studying at 12 past 30 minutes. Para santri-santriwati di daerah Nurul Hilal ini, mereka selain belajar ilmu agama dan menerima pengetahuan umum, mereka ini juga masih dibekali dengan aneka keterampilan praktis seperti keterampilan elektronika dan listrik, serta keterampilan mengelas serta komputer. Bahwa dengan bekal bahasa Inggris dan komputer yang baik, mereka itu ada juga sebagian yang bekerja, sepertinya juga ada instansi pemerintah juga ada, di swasta juga ada, kemudian ada juga yang melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, ada yang ke bagian komputer khususnya ke akademi seperti ke Medan, ada pula yang ke Jawa, dan ada juga yang melanjutkan bidang ekonomi misalnya, dan ada juga di bidang perhotelan. Nah, jadi sasaran itu banyak dengan bekal yang seperti ini. Di komplek Dayah Nurul Hilal ini yang mempunyai luas sekitar 5 hektar lebih tersebut, dengan jumlah para santri 1.000 orang ini, ternyata mereka telah mampu menunjukkan berbagai prestasinya. Bahkan dari tahun ke tahun, madrasah ini terus bertambah para peminat yang ingin mengikuti pendidikan di Dayah ini. Namun karena keterbatasan sarana dan prasarana Dayah ini hanya mampu menampung sekitar 1.000 santri yang dibagi dalam 2 tingkat madrasah, yaitu sanawiyah dan aliyah. Kepada mereka ini yang akan menyelesaikan pendidikan, mereka nantinya akan mendapatkan ijazah pendidikan umum dan surat tanda telah menyelesaikan pendidikan di Dayah Nurul Hilal. Dengan 2 ijazah tanda tamat ini, para santri tersebut dapat melanjutkan pendidikannya baik di sekolah umum maupun di sekolah agama, misalnya madrasah aliyah, bagi yang telah menamatkan pendidikan di tingkat sanawiyah. Sedangkan bagi yang telah menamatkan tingkat aliyah, mereka ini dapat melanjutkan pendidikannya baik ke perguruan tinggi negeri seperti Unsyah atau ke perguruan tinggi agama Islam. Dan bahkan mereka ini juga dapat melanjutkan pendidikannya di luar negeri seperti di universitas terkemuka di Mesir, Universitas Al-Azhar Kairo. Guna kelangsungan berjalannya proses belajar mengajar di Dayah Nurul Hilal ini secara baik dan sempurna, kita juga sangat mengharapkan kepada instansi terkait, masyarakat dan pemerintah agar dapat memberikan berbagai bantuan, baik moral maupun spiritual kepada Dayah ini, yang merupakan aset daerah yang sangat berpotensial dalam mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia. Potensi yang mereka miliki bukanlah mimpi semata, namun telah mereka tunjukkan dan dapat kita lihat dari hasil lulusannya yang tidak hanya dapat mahir dan mampu menguasai ilmu agama, namun mereka juga mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan umum lainnya.